Perkenalkan, nama saya Aku Samsudin. Tahu bang? Banyak yang manggil Tom. Saya lahir di Ponorogo tahun 1983. Saya ikut pameran Sorjambi itu baru berapa kali ini. Itu pun yang mengajak Mas Alif. Dulu sebenarnya sudah kenal banyak dari anggota Sorjambi, kayak Mas Andri, Roket, Kakak, dan lain sebagainya, itu sudah lama. Dan saya diajak, tapi saya belum berani atau mungkin izin atau minder lah bisa dikatakan. Tapi lama-kelamaan dengan sambang para senior ini melihat karyanya, saya juga belajar. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut pameran. Ini langsung saja ke karya saya untuk tahun ini. Dari awal saya ikut pameran Sorjambi, saya pertama itu dulu menanyakan yang benar-benar realis, juga karya realis. Terus selanjutnya saya berpindah sedikit, geser ke surrealis, dan sekarang mungkin nggak tahu karena kita semua itu waktu berbicara ngobrol sama teman-teman para senior, mungkin dari beberapa karya yang sudah saya ciptakan itu ada saran dari kritik, dan kritik itu sangat membantu saya di berkarya. Kenapa saya beralih ke surrealis atau tidak mempertahankan realis saja? Intinya begini. Kowe kok podo kae to? Dan itu enggak cuma satu orang. Karaktermu itu podo kae, ojo melu kuwi nek. Kowe iki podo karakter kae. Dan itu sama dengan kata itu sama yang diucapkan sama orang yang sing dipadake itu misalkan podo karo yang mungkin ya. Contoh ini tulisanmu podo karo kowe iki aja podo. Nah, berarti kan saya sudah mencapai titik itu. Itu menurut saya. Jadi kalau ukuran seni atau seperti yang lain, mungkin kalau gue godaan. Kalau saya tidak, karena itu malah membuat perkembangan, menciptakan perkembangan di pengkaryaan saya. Di sini untuk tahun ini saya mengangkat gambar tokoh pewayangan. Mungkin dari jenengan-jenengan sudah kenal semua ini siapa. Petruk, dan Petruk itu siapa? Itu adalah abdi dalam sebuah kerajaan yang pernah juga menjadi seorang ratu dalam sebuah cerita. Saya membuat dua lukisan yang mengangkat Petruk, dan intinya sebenarnya sama, cuman yang ini setelah dia menjadi ratu, kalau yang satunya lagi pasti dia akan menjadi ratu, menjadi raja. Nah, di sini saya hanya memberi aksen-aksen yang gimana? Sebenarnya kritik ini, dan kritik ini bukan untuk seorang satu tokoh atau misalkan presiden, karena kemarin yang ada tamu dari Jakarta kemarin sinten Pak Arif di Wongraya. Kemarin ada tamu dari ini ada hubungannya sama Jokowi enggak gitu. Oh enggak, ini lebih luas. Gini, jadi saya kan mengikuti 5 komunitas atau organisasi, dan itu berbeda-beda.
Dari kelima organisasi tersebut, saya membaca kejadian-kejadian yang sering dibicarakan komunitasnya. Itu misalkan ada sebuah kegiatan yang melibatkan komunitas lain yang ditunjuk sebagai pemimpin atau ketua komunitas tersebut. Itu sebenarnya sudah bisa, kan ada rapat, ada musyawarah dan lain sebagainya, ada pembentukan panitia atau apa. Itu sudah bisa dengan pertimbangan yang sangat matang. Padahal kalau kita melihat dari sudut pandang yang mohon maaf negatif, itu bisa jadi seorang ketua tersebut itu sebenarnya adalah seorang boneka atau korban dari komunitas tersebut. Itu dari sudut pandang negatif, karena saya selalu banyak berpikir negatif. Ada positif dan ada pro. Makanya saya sering-sering silaturahmi ke para pendengar biar banyak hal-hal positif. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo dari masalah bapak bingung Mas Abu tersebut. Mungkin gini teman-teman, saya kemarin itu waktu pembukaan punya pelajaran dengan Mas Abu. Ide besarnya itu sebenarnya saya itu pernah bikin organisasi ngawur, terus saya beli tulisan, bahkan sebuah mahkota pun bisa jatuh oleh telek guru, ya gitu kata-katanya. Terus saya tanya Mas Abu, terus tak scroll di Facebook, ternyata tanggalnya itu sama. Jadi pelajaran yang saya ambil, ternyata ide itu bisa jatuh ke dua orang, tidak hanya melulu pada kita sendiri. Ide bersihnya ternyata nyambung. Bedanya Mas Abu itu sudah skillnya sudah bagus untuk dikaryakan, kalau saya belum. Itu bedanya. Terus yang berikutnya ini nanti Mas Abu saya minta tolong untuk dijelaskan itu medianya apa, terus catnya apa, prosesnya apa. Itu mungkin ya teman-teman ada juga perlu untuk melapisi lukisan itu pakai apa, clearnya gitu dan sebagainya. Ya intinya itu pelajaran yang saya ambil dari Mas Abu. Ternyata ide itu bisa jatuh pada beberapa orang, 2 orang lah. Saya curiga jangan-jangan beton saya itu sama dengan Mas Abu. Itu tunjukkan kan? Tentu aja, makasih Mas. Tentu aja Mas Abu. Intinya itu medianya kenapa pakai ini atau catnya bagaimana? Tadi itu Mas Arif sempat keterucut, tapi akrilik ya punya ya. Oke, ya untuk Mas Abu membuat di sana. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk mempunyai kesamaan kewajiban dengan tanggal yang sama, dengan ide yang sama. Cuma saya realisasikan lewat kanvas dan cat, kalau mungkin Pak Bambang scan, dan itu tanggalnya sama. Ceritanya mungkin juga hampir sama. Penemuan gambar yang kami tangkap hampir sama. Karena sudah diperlihatkan pada saya juga banyak Pak Bambang. Ini media yang saya pakai cat akrilik yang murah-murah lah, atau kalau ini saya sebagian yang warna apa ya kemarin, yang merah kalau nggak salah, yang jelas ini akrilik, yang merah pakai
Tesla, tapi hampir habis. Jadi saya campur. Sekolah kereta berarti. Iya, sekolah kereta. Karena waktu yang sangat mepet dari pameran juga, dan saya juga sibuk di sini. Untuk clear saya pakai bukan pakai propan. Pakai propan apa? Herbal sendiri bahasa ya. Ada lagi mungkin. Ini yang ini kebetulan ada punya itu hampir sama. Yang di rumah itu kemarin pas pameran di apa itu di Ngawi itu juga ngangkat pameran. Terus ini ada apa dengan Metro? Monggo Mas Abdul dijelaskan. Tapi kemarin saya ngangkat gambar Metro itu intinya, biarpun apa itu cuma tokoh masyarakat biasa atau mungkin sebagai orang kecil, tapi mempunyai jiwa kepemimpinan yang tersembunyi. Intinya seperti itu. Untuk Mas Abu mungkin punya lain, monggo diperjelas. Oke, Mas Umar. Untuk tokoh Petruk yang saya angkat ini sebenarnya cuma nyari tokoh saja, maksudnya tokoh dari rakyat kecil atau abdi dalam atau buruh atau apa, pokoknya masyarakat kecil, rakyat biasa, rakyat jelata yang disetting oleh beberapa orang atau komunitas, atau kalau ini seorang pemimpin yang diangkat dari buruh. Promotornya itu adalah seorang, nah itu makanya di atas ada gambar jago, babon dan anak-anaknya. Yang berdiri di atas, berarti kan di atasnya si Petruk. Berarti di situ ada sebuah, ada pemain di belakang layar di situ, yang seolah-olah memberi seperti mandat atau iming-iming seperti sebuah keberuntungan. Nah, itu yang saya gambarkan sebagai tulang yang ada di kepala lingkaran keberuntungan itu. Tapi di atas bonyatnya itu kan banyak telek, jadi begini. Seorang pemimpin yang dibangun, yang diset oleh promotor atau komunitas yang tidak bertanggung jawab itu ya, walaupun itu tokohnya itu mempunyai kepemimpinan, jiwa kepemimpinan yang hebat, itu tetap saja menjadi boneka dan keset dari orang yang mengangkatnya, gitu. Bisa jadi kedudukan dia sebagai pemimpin hanyalah tempat untuk bertindak sesuka hati dari orang yang mengangkat tersebut. Misalkan gini, ada orang yang mengangkat lurah, misalkan jadi lurah tersebut tidak berani memberi keputusan yang tegas. Semisal orang yang mengangkat lurah tersebut berbuat tidak baik atau melanggar hukum, karena dia mempunyai rasa hutang budi, karena ada hutang budi sama orang yang mengangkat tersebut. Nggak iso membuat keputusan yang tegas, nggak iso. Jadi gitulah, orang tersebut berlaku seenaknya dengan tameng pemimpin tersebut. Seperti itu. Monggo yang lain kalau ada yang mau bertanya.
besar di Surabaya, lalu kembali ke saya bergabung dengan sebenarnya sudah cukup lama, ya belum lama, kalau berapa sekitar tahun 2009. Tapi saya ya kadang aktif, kadang enggak, kadang ikut pameran, kadang enggak, ningali mood dan lain sebagainya. Kalau untuk sebenarnya kalau berbicara karya favorit saya adalah karya surrealis dan religius. Nah, kebetulan ini kan karyanya termasuk surrealis juga. Kalau saya mengamati karyanya Mas Abdi itu sebenarnya konteksnya kan politik. Membicarakan politik dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa sindiran. Politik dari saya. Jadi Mas Abdi. Itu kalau seumpama pisau itu kurang tajam kritiknya, kan cuma sekilas gitu, menampilkan sosok Petruk sebagai tokoh utama yang mana tersebut sebenarnya kalau dalam konteks politik kita juga sudah tahu dia itu siapa gitu ya. Cuma kalau dalam bahasa saya itu kurang pas, kritiknya kurang pas karena mengungkap simbol di balik Petruk tersebut adalah sosok tokoh yang digambarkan dengan jago dan abot dan kalau dalam bahasa politik itu kan yang namanya Mas Rumi itu kan sosoknya sebenarnya kita sudah jelas. Pertanyaan saya, kenapa tidak dijelaskan? Memang pertama terpikirkan itu saya melihat karya dari Buddha, patungnya Buddha. Saya melihat patungnya Buddha. Saya tidak melihat apa namanya yang X tadi apa? Ekspresi. Ya, saya tidak melihat ekspresi. Saya melihat tema yang diangkat adalah seorang kalau punyanya Buddha itu kan mantan presiden. Kalau saya lebih luas, saya cenderung begini ya Mas, saya cenderung ke wilayah lebih kecil lingkup kabupaten. Makanya saya beri efek ini. Saya hanya mengangkat Ponorogo.